Shalom semua, dalam buku ini terdapat 3 bahagian. Bahagian pertama adalah tentang kelelakian dan kewanitaan. Bahagian kedua, memahami hubungan muda-mudi. Dan bahagian ketiga pula adalah tentang trauma seksual. Kita akan melihat pada bahagian 2, yaitu memahami hubungan muda-mudi. Sasaran kumpulan pembaca untuk bahagian 2 ini adalah remaja yang berumur 13 hingga 17 tahun. Bahagian ini bukan tentang perkawinan. Ia adalah mengenai maksud Allah dalam mencipta dan mentadbis struktur keluarga duniawi dengan perhubungan antara ibu bapa dan anak-anak, serta suami dan istri. Struktur ini adalah untuk mengajar kita 2 perhubungan yang kekal. Yang pertama, Allah sebagai bapa kepada kita, anak-anaknya. Yang kedua, Yesus sebagai pengantin lelaki dan kita sebagai pengantin perempuannya. Kita perlu mengingat 2 perhubungan ini apabila kita bercakap tentang perhubungan muda-mudi. Dengan itu, kita akan dapat memandang satu sama lain dari sudut pandang Allah dan belajar tentang arah tujuannya. Bagaimana Anda berhubung dengan orang lain daripada jantina yang berlainan? Tanyakan diri Anda 3 soalan berikut untuk menilai diri Anda. 4 kemungkinan perhubungan di luar lingkaran keluarga. Kenalan, rekan biasa, adik-beradik lelaki dan perempuan, dan hubungan muda-mudi. Perbezaan emosi dan mental antara lelaki dan perempuan. Lelaki lebih berpikir, berorientasikan objek dan produk, membuat keputusan berdasarkan fakta, kurang perhubungan berpusat, tetapi boleh menyebabkan sesuatu yang teruk jika perasaannya terluka karena dia berada di suatu keadaan yang tidak dikenali. Sebab itulah, dia kurang mampu untuk mengendalikan perasaannya. Contohnya, menjadi berang apabila cintanya ditolak. Manakala perempuan pula lebih mengikut perasaan, berorientasikan perhubungan, membuat keputusan berdasarkan bagaimana hal itu akan mempengaruhi perhubungan dan perasaan orang lain. Fakta tidak begitu penting. Kalau emosi mereka terluka, mereka mungkin akan menjadi bingung. Sangat sedikit remaja yang jatuh cinta akan berlanjutan sampai ke tahap perkawinan. Tetapi bagi mereka yang berjaya sampai mendirikan rumah tangga, tidak bermakna mereka lebih mengasihi satu sama lain, meskipun mereka sudah lama mengenali satu sama lain. Perkawinan adalah satu komitmen untuk saling bekerja keras. Jadi, apa itu cinta monyet? Mari kita melihat beberapa tanggapan tentang cinta monyet. Kita perlu memahami peringkat-peringkat pertumbuhan satu hubungan muda-mudi yang merangkumi kekuatan dan kelemahan, latar belakang dan situasi di mana hubungan muda-mudi terjadi. Daripada umur kira-kira 11 hingga 20 tahun, seorang remaja akan melalui masa perubahan dan pelarasan yang pesat dalam segala hal, fisikal, emosi, mental, sosial, dan rohani. Perubahan-perubahan ini adalah baik dan perlu untuk seorang anak-anak membesar menjadi seorang dewasa yang matang. Adalah lebih baik jika lebih sedikit hubungan fisikal untuk muda-mudi sekiranya mereka terlalu muda untuk berkawin. Godaan sangat susah untuk diambil remeh. Mereka yang sudah terlanjur mempunyai hubungan fisikal akan sangat terluka sekiranya satu hubungan muda-mudi bertukar menjadi masam. Keluar secara berkumpulan adalah lebih bijak, menyeronokkan, dan selamat karena pasangan tidak tergoda untuk bersentuhan satu sama lain. Sebagai anak Tuhan dan pengantin perempuan Kristus, jagalah kesucian Anda untuk dirinya sahaja, sama ada dalam perkawinan ataupun membujang. Ingatlah bahwa Allah membentuk Anda, termasuklah tubuh badan Anda. Jagalah tubuh Anda untuk kegunaannya di dalam dunia ini. Keinginan seksual yang meningkat merupakan sifat yang semula jadi. Jika kita membaca kitab Kejadian 2 ayat 18 hingga 25 dengan teliti, kita akan mendapati bahwa seksualiti manusia adalah hadiah yang indah dari Allah pencipta kita. Oleh itu, semua pikiran dan perasaan yang dikaitkan dengan kelelakian atau kewanitaan kita adalah baik dan suci apabila digunakan mengikut peraturan-peraturannya. Menerima identiti seksual dan jantina dengan kegembiraan dan kesyukuran. Yang kedua, mengakui kekuatan dan kelemahan Anda. Yang ketiga, baca buku-buku yang berorientasikan Alkitabiah.